kembali lagi dengan saya, Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like dan komennya juga. Teman-teman, bagaimana sih ciri-ciri kita yang sudah mengalami kesembuhan dari gangguan kecemasan dan asam lambung? Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Ini pengalaman saya sendiri secara pribadi gitu ya. Sebenarnya selama saya mengalami kesembuhan saya kurang tahu ya teman-teman. Saya tidak ingat sejak kapan saya mulai sembuh, tanggal sama bulannya saya tidak tahu. Yang pasti saya mulai merasakan ada perubahan itu sejak tahun 2020 ya teman-teman. Sejak saya mulai berniat, bertekad untuk sembuh gitu ya teman-teman. Sejak saya melakukan cara-cara untuk menyembuhkan diri, untuk menyembuhkan asam lambung, untuk menyembuhkan pikiran gitu ya, menyembuhkan kecemasan maksudnya. Dari situ saya sudah mulai mengalami perubahan-perubahan teman-teman. Yang teman-teman tahu sendiri kan, saya mengalaminya sepanjang tahun 2019, kemudian di tahun 2020 di situ saya berjuang untuk menyembuhkan diri gitu ya teman-teman. Sejak saat itu saya sudah mulai sembuh sebenarnya teman-teman. Tetapi saya itu sembuhnya tidak seperti orang lain mungkin ya, yang minum obat dari dokter secara rutin mungkin, ataupun melakukan pengobatan yang rutin, ataupun saya tidak tahu itu ya bagaimana cara orang lain menyembuhkan diri gitu ya. Mungkin orang sembuhnya dalam 1 bulan gitu ya, ataupun mungkin ada yang cuma 1 minggu. Tapi kalau saya tidak teman-teman, saya pribadi tidak ya. Kalau saya sembuhnya itu secara perlahan-lahan teman-teman. Itu juga tidak saya sadari sebenarnya. Ternyata saya itu sudah sembuh gitu ya teman-teman. Dan ciri-cirinya kalau teman-teman misalnya mungkin saat ini yang sudah memang dalam masa pemulihan, mungkin ya memang sudah ada yang sudah mau sembuh gitu ya teman-teman. Kalau saya ciri-cirinya itu teman-teman, saya sudah jarang mengalami nyeri di ulu hati gitu ya. Saya jarang mual ataupun muntah gitu ya teman-teman. Kemudian jarang mengalami pusing, karena itu adalah hal yang paling sering saya alami pada saat masih mengalami asam lambung dulu gitu ya. Kemudian tingkat kecemasan saya juga mulai berkurang gitu ya teman-teman. Saya mampu untuk mengendalikan diri gitu ya teman-teman. Dari situ saya tahu ya itu ciri-cirinya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa mengendalikan kecemasan ataupun sudah berkurang sensasi ataupun keluhan-keluhan yang biasanya teman-teman alami sebelumnya, itu berarti teman-teman itu sebenarnya sudah mau sembuh ya teman-teman. Tinggal menyembuhkan secara total gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya misalnya kenapa saya itu lama sekali sembuh gitu ya teman-teman, itu mungkin karena saya tidak terlalu disiplin melakukan 3 pola ya, pola makan, pola hidup, pola pikir yang sehat itu ya teman-teman. Itu karena saya sambil menyembuhkan diri itu kan saya sambil bekerja teman-teman. Jadi untuk mengatur pola makan itu sangat sulit ya, untuk benar-benar teratur gitu ya teman-teman, kecuali saya sedang di rumah. Kemudian kalau untuk pola pikir, pola hidup itu juga sama teman-teman. Agak susah saya untuk menerapkannya dengan disiplin gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar berniat ingin cepat sembuh gitu ya teman-teman, ya boleh diterapkan betul-betul teman-teman 3 pola itu ya. Harus benar-benar disiplin terhadap diri sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian yang benar-benar saya rasakan teman-teman, kesembuhan yang saya alami gitu ya, di awal tahun 2021 teman-teman. Di situ saya memang sudah jarang sekali, benar-benar sudah hampir tidak merasakan
keluhan yang sering kali saya rasakan di tahun yang kemarinnya itu gitu ya, ataupun di hari-hari yang kemarin-kemarin itu gitu ya teman-teman. Makanya di tahun 2021 di bulan Maret itu saya mulai membuat video pertama saya teman-teman, karena saya ingin sekali membagikan semangat saya kepada orang lain gitu ya, tujuannya ingin membagikan semangat kepada orang bahwa kita ini bisa sembuh gitu teman-teman. Kita tidak mengalami sakit berat gitu ya teman-teman. Kita ini sebenarnya bisa sembuh gitu ya. Itu tujuan saya, bahwa orang yang mengalami asam lambung, orang yang mengalami gangguan kecemasan pikiran itu bisa disembuhkan gitu teman-teman. Itu tujuan saya kemarin ya. Jadi kalau proses saya sembuh itu memang lama sekali ya teman-teman, jika ada yang bertanya gitu ya, karena orang kan pasti bertanya gitu ya teman-teman, pasti bertanya, saya itu berapa lama sih sudah sembuh dari sakit ini gitu ya teman-teman. Yang pastinya saya memang tidak tahu ya, yang pasti saya itu sudah mulai sembuh gitu ya. Sudah jarang saya mengalami keluhan-keluhan itu teman-teman. Buat teman-teman yang benar-benar sedang berjuang sekarang ya, kalau misalnya teman-teman itu sudah menerapkan pola makan, pola hidup, pola pikir yang sehat, tetapi teman-teman itu tetap tidak sembuh gitu ya, tetap masih muncul keluhan-keluhan, teman-teman itu harus sabar teman-teman, karena itu pengalaman saya. Dulu saya ada juga di dalam hati saya ya, dalam pikiran saya gitu ya, saya itu hampir putus asa gitu teman-teman, putus asa untuk keluar dari sakit yang saya rasakan gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus sabar ya. Kalau misalnya 1 minggu teman-teman ini menerapkan pola hidup yang sehat, makan yang sehat, pikiran yang sehat, tapi masih mengalami keluhan, masih mengalami sensasi, tidak apa-apa teman-teman. Lanjutkan lagi di minggu berikutnya, lanjutkan terus teman-teman, sampai teman-teman itu tidak menyadari gitu. Ternyata teman-teman itu sudah lolos gitu dari segala keluhan, dari segala ketakutan gitu ya teman-teman. Kita itu tidak sadar gitu, ternyata kita sudah sembuh gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang bilang minum ini ataupun misalnya lakukan ini bisa sembuh dalam 1 minggu atau mungkin dalam 1 bulan, itu sebenarnya ya teman-teman, mungkin iya ya, mungkin mereka mengalami itu, tapi kalau saya sendiri teman-teman tidak semudah itu juga gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang melihat orang lain ternyata bisa loh sembuh dalam 1 bulan orang lain gitu, terus teman-teman itu merasa sudah melakukan apa yang disarankan orang lain gitu ya, yang sudah mengalami kesembuhan dalam waktu yang cepat gitu, tapi teman-teman tidak bisa. Teman-teman itu jangan putus asa, jangan merasa bahwa teman-teman itu gagal gitu ya untuk menyembuhkan diri. Tidak teman-teman, sabar terus ya, pasti ada buah dari kesabaran kita teman-teman. Kita lakukan terus menerus, jangan berhenti gitu ya, berjuang terus teman-teman, pasti bisa sembuh. Meskipun kita dalam waktu yang mungkin lumayan lama gitu ya sembuhnya, tapi kita sudah berusaha untuk menyembuhkan diri. Jadi bagi teman-teman yang para pejuang lambung sehat ya, semangat terus ya teman-teman, jangan berhenti gitu ya, jangan berhenti untuk berjuang sehat gitu ya teman-teman. Saya selalu berusaha untuk membagikan semangat yang saya miliki, pengalaman baik yang saya miliki. Saya selalu ingin membagikannya dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, boleh tanya di Instagram saya ya teman-teman. Boleh juga teman-teman kasih saran
untuk video selanjutnya saya itu mau cerita apa gitu ya teman-teman. Boleh teman-teman kasih saran ya, misalnya teman-teman itu pengen dengar cerita saya itu cerita apa gitu, pengalaman apa lagi gitu, boleh tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekian dulu ya untuk cerita kita kali ini, semoga teman-teman selalu semangat ya, selalu semangat teman-teman. Kita lanjutkan ceritanya di next video. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih untuk dukungan kalian teman-teman. Terima kasih. Salam sehat, pejuang lambung sehat.